Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vivi Livia Rimenda dengan NIM B100180006, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun angkatan 2018. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas kuliah hukum pemerintahan daerah yang diampuh oleh 1. Bapak Dr. Helmi SHMH, 2. Ibu Dr. Hartati SHMH, dan yang ketiga Ibu Fitria SHMH. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan komparasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di situ saya sudah memaparkan dan memperlihatkan tabel antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu terdiri atas 16 bab dan 240 pasal, yang dimana salah satu alasan digantinya undang-undang itu yaitu karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, atau dapat kita lihat dalam menimbang huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di samping itu, perubahan ini diperlukan dalam rangka menyesuaikan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, di mana yang paling dominan adalah ketentuan tentang desa, di mana dulunya ketentuan tentang desa ini diatur dalam undang-undang sendiri, namun akan tetapi sekarang dimasukkan dalam undang-undang ini. Sebelum diubah, ketentuan mengenai pemerintahan daerah itu diatur dalam satu pasal, yakni pasal 18 tanpa ayat, namun setelah diubah menjadi 3 pasal, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam komparasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maksudnya. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menguraikan klasifikasi urusan pemerintah. Namun, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, meliputi 1. Urusan politik luar negeri, yang kedua, urusan pertahanan dan keamanan negara, yang ketiga, urusan justisi, yang keempat, urusan fiskal atau moneter, dan yang kelima adalah urusan agama. Yang kedua, yaitu urusan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan wajib adalah segala bentuk urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal atau SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama, penanganan konflik sosial. Komparasi yang kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya dijabarkan secara umum, seperti terdapat dalam komparasi nomor 1. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan itu dijabarkan secara lebih spesifik. Yang ketiga, tidak membahas tentang daerah provinsi yang berciri kepulauan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas daerah provinsi yang berciri kepulauan. Kemudian yang keempat yaitu tidak mengatur kerjasama wajib. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kerjasama wajib yang merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan dengan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang kelima, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengatur kerjasama sukarela. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kerjasama sukarela, di mana kerjasama sukarela itu yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemudian komparasi yang keenam yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut secara teknis. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tidak mengatur kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut secara teknis. Kemudian nomor 7, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengatur kebijakan penetapan dana alokasi umum atau DAU dan penetapan dana alokasi khusus atau DAK. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur kebijakan penetapan dana alokasi umum dan penetapan dana alokasi khusus. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak membahas strategi percepatan pembangunan daerah yang meliputi berbagai aspek. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas strategi percepatan pembangunan daerah meliputi sumber daya di laut, ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila kita telusuri lebih jauh lagi, komparasi dan perbedaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 per bab, maka seperti yang kita lihat di slide tersebut, yaitu identifikasi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dapat kita lihat dalam bab 2, yaitu mengenai pembagian wilayah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, dan daerah kabupaten kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Kemudian pada bab 3, yaitu mengenai kekuasaan pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada bab 4 yaitu mengenai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Seperti yang telah saya jelaskan dan yang saya jabarkan di atas, yaitu pengertian pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian pada bab yang kelima, yaitu mengenai kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Melihat kondisi negara kita yang merupakan negara maritim terbesar di dunia, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan lautan yang mengelilinginya, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memasukkan bagian-bagian yang mengatur tentang daerah yang berada di wilayah laut dan kepulauan beserta dengan segala kewenangannya.
Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, atau bisa kita lihat pasal 27 ayat 1. Kemudian pada bab 6 mengenai penataan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatukan pembentukan daerah, pemekaran daerah, dan penggabungan daerah dalam bab 6 dengan topik penataan daerah yang mungkin lebih mudah untuk ditafsir dengan penjelasan pasal yang lebih terperinci dengan menghilangkan kawasan khusus. Kemudian bab 7 mengenai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fokus langsung pada penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota, terdiri atas kepala daerah dan DPRD, dibantu oleh perangkat daerah. Karena memang undang-undang ini mengatur mengenai pemerintahan daerah, sehingga penjelasan mengenai pemerintahan pusat dihilangkan. Dalam azas-azas pemerintahan daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menambahkan satu azas tambahan dari undang-undang sebelumnya, yakni azas keadilan, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus adil dan segala aspek pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menghilangkan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 diatur dalam bab 4 bagian ke-8 pasal 56 sampai dengan pasal 119 mengenai proses pemilihan, penetapan pemilih, kampanye, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian pada bab 8 mengenai perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perangkat daerah masih merupakan bagian dari bab 4 tentang penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah merupakan bab sendiri, yakni pada bab 8. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah menambahkan inspektorat dan menghilangkan kelurahan dalam perangkat daerah kabupaten atau kota. Kemudian, bab 9 mengenai perda dan perkada. Terdapat perbedaan mengenai pembentukan dan penetapan perda. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih memperinci dalam pasal masing-masing mengenai perencanaan pasal 239 sampai pasal evaluasi rancangan perda pada pasal 245. Kemudian bab 10 mengenai pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bab 7 menyebut perencanaan pembangunan daerah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bab 10 menyebut pembangunan daerah, di mana dalam bagian kedua mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, di mana dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas A. RPJPD, B. RPJMD, dan C. RKPD. Kemudian bab 11 mengenai keuangan daerah. Terdapat sedikit perubahan dan penambahan pada poin mengenai keuangan daerah yang berbeda antara kedua undang-undang ini. Perbedaannya terletak antara lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan keuangan antar daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian kita lihat pada bab 12 mengenai badan usaha milik daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam bab 8 paragraf kelima pasal 177.
BUMD merupakan lembaga daerah yang sekiranya pembentukan maupun penggabungan akan sangat menguntungkan pendapatan daerah. Pada pasal 331 ayat 1, daerah dapat membentuk BUMD. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah. Badan usaha milik daerah sebagaimana yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan terbatas. Kemudian bab 13 mengenai pelayanan publik. Hal lain yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bagian yang mengatur tentang pelayanan publik, di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada azas kepentingan, keprofesionalan, partisipatif, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, dan azas lainnya. Dalam pelayanan publik, pemerintah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada azas pelayanan publik. Kemudian, bab 14 mengenai partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang tidak diatur dan tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Partisipasi masyarakat mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitorian, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan dan atau keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada bab 15 mengenai perkotaan. Perbedaan perkotaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terletak pada pendefinisian kawasan perkotaan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Kemudian pada bab ke-16 yaitu mengenai kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kawasan khusus diatur dalam bagian kedua pada bab 2 tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kawasan khusus disebutkan jauh lebih luas dari maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni meliputi kawasan perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala dan kawasan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada bab ke-17 mengenai kerjasama daerah dan perselisihan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kerjasama dan penyelesaian perselisihan menjadi kerjasama daerah dan perselisihan, di mana ada dua kerjasama, yaitu kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib mencakup kerjasama antar daerah provinsi, kerjasama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dalam wilayahnya, kerjasama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dari provinsi yang berbeda, kerjasama antara daerah kabupaten atau kota dari daerah provinsi yang berbeda, kerjasama antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah. Kemudian yaitu kerjasama sukarela.
yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemudian bab ke-18 yaitu mengenai desa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai desa yang hanya menambahkan bahwa pendanaan segala urusan kepada desa menjadi urusan pemerintahan pusat dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara, urusan pemerintahan provinsi kepada desa dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan urusan pemerintahan kepada desa kabupaten atau kota dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota. Kemudian bab ke-19 yaitu pembinaan dan pengawasan. Kemudian kita lihat pada bab 20 mengenai tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan penyidikan kepada aparatur sipil negara yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas, di mana sebelumnya penyidikan pemberitahukan kepala daerah. Kemudian kita lihat pada bab 21 mengenai inovasi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kita lihat pada bab ke-22, yaitu mengenai informasi pemerintahan daerah. Hal lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah tentang informasi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas 1. Informasi pembangunan daerah, dan yang kedua informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Kemudian kita masuk ke dalam bab 23, yaitu mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Kemudian kita lanjutkan pada bab ke-24, ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menambahkan ketentuan pidana yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana ketentuan pidana yang berbunyi, kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana. Bagian yang mengatur ketentuan lain-lain pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya terdiri dari 2 pasal, yakni Pasal 399 dan Pasal 400 dengan menghilangkan penjelasan khusus mengenai keistimewaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, instansi vertikal, batas daerah provinsi dan anggota TNI atau Polri yang tidak menggunakan hak memilih dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagian mengenai ketentuan peralihan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menghilangkan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ketentuan peralihan menambahkan mengenai izin yang habis masa berlaku serta penyesuaian badan usaha milik negara terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itulah pemaparan dan penjelasan dari saya mengenai komparasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.